Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Iqmal dan teman saya Muhammad Agung Ferdiansyah. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah mengenai sholat. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian sholat. Menurut bahasa, sholat artinya berdoa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu bentuk ibadah yang terdiri dari perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Rukun sholat. Yang pertama, niat. Artinya menyengaja dalam hati untuk melaksanakan sholat. 2. Berdiri bagi yang mampu. Yang tidak dapat berdiri boleh dengan duduk, yang tidak dapat berdiri dan duduk boleh dengan berbaring. Yang ketiga, takbiratul ihram. 4. Membaca surat Al-Fatihah. 5. Ruku. Membungkuk hingga punggung sejajar lurus dengan leher dan kedua belah tangan memegang lutut, tumaknina. Yang keenam, i'tidal. Bangkit dari ruku dan berdiri tegak lurus, tumaknina. 7. Sujud 2 kali. Meletakkan kedua lutut, kedua tangan, kening dan hidung pada lantai, tumaknina. 8. Duduk di antara 2 sujud. Bangun dari sujud yang pertama untuk duduk sejenak menanti sujud yang kedua. 9. Duduk akhir atau tawarruk pada rakaat terakhir. 10. Membaca tasyahud akhir. 11. Membaca sholawat Nabi. 12. Mengucapkan salam yang pertama saat menoleh ke kanan. Yang terakhir tertib atau berurutan. Syarat wajib sholat. Pertama, Islam. Adapun yang tidak Islam tidak wajib atasnya sholat. Berarti tidak dituntut di dunia karena meskipun dikerjakan juga tidak sah. Suci dari hadas dan najis. Yang harus suci yaitu mulai dari badan, pakaian, dan tempatnya. Baligh. Telah cukup umur untuk laki-laki yaitu umur 7 hingga 10 tahun. Sedangkan perempuan yaitu ditandai dengan mulainya siklus menstruasi. Berakal. Orang yang tidak berakal atau sedang dalam keadaan tidak sadar tidur tidak wajib sholat. Syarat sah sholat. Yang pertama, telah masuk waktu sholat. 2. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. 3. Suci badan, pakaian dan tempat sholat dari najis. 4. Menutup aurat dan terakhir menghadap kiblat. Perkara yang membatalkan sholat. Pertama, dalam keadaan hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil seperti melakukan hal yang membatalkan wudhu, dan hadas besar misalnya haid, nifas maupun dalam keadaan junub. Yang kedua, sebagian aurat terbuka saat sholat. 3. Mengkonsumsi makanan dan minuman saat sholat. 4. Terdapat najis pada badan maupun pakaian. Yang kelima, bergerak hingga lebih dari 3 kali berturut-turut, berdahak, batuk tanpa disengaja. 6. Melakukan gerakan yang besar seperti melompat dan memukul. Dan yang ketujuh, mendahului maupun terlambat mengikuti gerakan sholat imam sampai 2 rukun. Contohnya, ketika imam masih dalam keadaan sujud, makmum sudah bangun dari sujud. 8. Memiliki niat membatalkan sholat dengan kondisi tertentu. 9. Mengurangi rukun sholat. Dan yang ke-10, tertawa dengan keras. Hikmah sholat. Hikmah sholat dalam kehidupan sehari-hari ada 9. Berikut hikmah dalam kehidupan sehari-hari. Dapat mencerahkan wajah. Yang kedua, menerangi hati. 3. Menyehatkan badan. 4. Awet muda. 5. Menjadi sebab turunnya rahmat. 6. Kunci membuka pintu langit. 7. Dapat memberatkan timbangan. 8. Tempat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ke-9, bernilai surga. Hikmah sholat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dapat mencerahkan wajah sebelum menjalankan sholat. Kita diwajibkan untuk berwudu secara lahir. Wudu ini membersihkan wajah kita dari kotoran yang melekat. Orang yang menjalankan sholat dengan catatan khusyuk dan bersungguh-sungguh, wajahnya akan cerah. Dan yang kedua, menerangi hati orang yang menjalankan sholat. Hatinya akan merasa lebih tenang. Kita hanya fokus mengingat Allah. Yang ketiga, menyehatkan badan. Menjalankan ibadah salat juga akan membuat badan sehat. Sebab ritual dan gerakan salat seperti halnya orang yang
sedang berolahraga, mulai dari kepala hingga kaki semua kita gerakkan. Yang keempat, awet muda. Pada dasarnya, seluruh gerakan salat bertujuan meremajakan tubuh. Jika tubuh lentur, kerusakan sel dan kulit sedikit terjadi. Apalagi jika dilakukan secara rutin, maka sel-sel yang rusak dapat segera tergantikan. Regenerasi pun berlangsung lancar, alhasil tubuh senantiasa bugar. Yang kelima, menjadi sebab turunnya rahmat. Allah akan membukakan pintu rahmatnya kepada hambanya yang melaksanakan perintahnya dengan menjalankan sholat. Yang keenam, kunci membuka pintu langit orang yang rajin menjalankan sholat dan terus berdoa, fa insyaallah akan dibukakan pintu langit untuknya. Dalam artian doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 7. Dapat memberatkan timbangan. Salat adalah barometer keimanan seseorang. Barang siapa yang menyempurnakannya, menjalankan salat 5 waktu, maka kelak akan memperoleh pahala yang sempurna. Yang ke-8, tempat keriduan Allah. Salat adalah sarana pendekatan diri kepada Allah bagi setiap orang yang bertakwa. Tiada suatu keadaan seorang hamba yang lebih Allah cintai, kecuali sewaktu Allah melihat hambanya tengah bersujud dan menempelkan wajahnya ke tanah. Yang ke-9, bernilai surga. Allah menjanjikan bagi hambanya yang menjalankan sholat 5 waktu dengan surga yang penuh kenikmatan, Jannatun Naim. Sejarah perintah sholat. Menurut sahabat dan pembacaan terhadap sejarah, penetapan rukun-rukun Islam diketahui bahwa salat 5 waktu merupakan rukun pertama yang wajib dijalankan oleh seorang muslim. Sejarah diperintahkannya salat, menurut pendapat para ahli sejarah yang masyhur, telah diwajibkan pada malam Isra, yaitu malam sebelum 5 tahun hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Dalam riwayat Al-Bukhari dari Malik bin Sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian diwajibkan padaku salat 50 kali setiap hari. Aku kembali dan lewat di hadapan Musa. Lalu Musa bertanya, apa yang telah diperintahkan padamu? Kujawab, aku diperintahkan salat 50 kali setiap hari. Musa berkata, sungguh umatmu tak akan sanggup melaksanakan 50 kali salat dalam sehari. Dan aku demi Allah telah mencoba menerapkannya kepada manusia sebelummu. Aku telah berusaha keras membenahi Bani Israel dengan sungguh-sungguh. Kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan untuk umatmu. Aku pun kembali dan Allah memberiku keringanan dengan mengurangi 10 salat. Lalu aku kembali bertemu Musa. Musa bertanya seperti pertanyaan sebelumnya. Lalu aku kembali dan Allah memberiku keringanan dengan mengurangi 10 salat. Ulama Hanafi sepakat salat yang difardukan pada malam Isra sebelum hari Sabtu tanggal 17 Ramadan 1,5 tahun sebelum hijrah. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan salat difardukan pada tanggal 27 Rajab. Pendapat inilah yang diikuti oleh mayoritas umat Islam di berbagai negara. Sebelum melakukan Mi'raj, Rasulullah pernah melakukan salat 2 kali sehari semalam, yaitu ketika waktu pagi dan malam. Masing-masing salat 2 rakaat. Kemudian setelah Mi'raj, Allah mewajibkan Nabi Muhammad dan umatnya untuk menjalankan salat 5 waktu sehari semalam, yaitu salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya sesuai dengan tata cara yang telah diisyaratkan. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.